Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang terhormat, pada acara yang berkah dan tepat pada bulan yang penuh rahmat ini, sebelum memulai acara, marilah kita berdoa untuk menundukkan hati kita, bermunajat kepada Allah untuk kelancaran acara ini dan kebaikan untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jazadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratul maut wa najata minan nari wal afwa hindal hisab. Ya Allah ya Ghafur, Tuhan Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa para pemimpin kami, dosa para guru kami, dan dosa kedua orang tua kami. Jagalah kami untuk selalu senantiasa berada di jalan-Mu. Berikanlah kami selalu kekuatan untuk membawa negeri ini menjadi lebih baik dari hari ke hari. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, sesuai tema acara hari ini, yaitu launching produk inovasi dari guru kami. Berikanlah beliau imbalan pahala yang bermanfaat, pahala ilmu yang bermanfaat yang senantiasa mengalir hingga hari kiamat atas jasa keilmuan dan kebermanfaatan beliau untuk kebaikan umat manusia. Berikanlah kami kekuatan untuk terinspirasi dan seterusnya membuat karya yang terus memberi manfaat kebaikan untuk manusia dan semesta alam. Ya Allah ya Hadi, Tuhan Maha Pemberi petunjuk, tunjukkanlah yang benar itu tampak benar dan berikanlah kami kekuatan untuk dapat melaksanakannya. Dan tunjukkanlah yang salah itu tampak salah dan berikanlah kekuatan kepada kami untuk dapat menjauhinya. Sebagaimana jalannya orang-orang yang Engkau beri kenikmatan, bukan jalan orang-orang yang tersesat yang Engkau hinakan. Sehatkanlah kami, kuatkanlah dan bahagiakanlah kami ya Allah. Ya Allah ya Syami, Tuhan yang Maha Pendengar, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Dr. Nesta Enggra. Baik. Selanjutnya, mari kita dengarkan bersama sambutan dari Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Profesor Dr. Ari Fahri Alsyam, spesialis penyakit dalam, konsultan gastroenterohepatologi, Master of Molecular Biology. Kepada Prof. Ari, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Profesor Dante. Yang terhormat ini juga hadir di tengah-tengah kita Ketua PBID, Dr. Adib, SPOT, dan tentu yang berbahagia, ya, inovator dari pelvic C-clamp dan fiksasi eksternal periartikuler, Profesor Dr. Ismail. Dan tentu juga dari perwakilan PT Eka Ormed Indonesia, terima kasih pada para sejawat dan para peserta didik PPDS dan Bapak Ibu sekalian yang hadir pada kesempatan di pagi hari yang berbahagia ini. Pertama-tama tentu kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berkat izinnya lah kita semua bisa berkumpul di aula kebanggaan kita semua, kebanggaan FKUI, kebanggaan UI dan kebanggaan Indonesia ini, untuk menghadiri suatu hal yang memang selalu kita nanti-nantikan, dan ini juga sudah kita bilang ini adalah on the track bahwa UI memang sudah mencanangkan menjadi entrepreneurial university. Ini adalah bagian dari UI menuju dalam ongoing sebagai mendeklar sebagai entrepreneurial university. Dan alhamdulillah Prof. Ismail ya dengan ya tentu kita tahu ketokohan beliau yang luar biasa, bukan saja di bidang ortopedi juga di bidang stem cell, dan saat ini beliau mengembangkan satu produk dan juga kebetulan dua produk ini yang sudah dihilirisasi dan mendapatkan izin edar. Ini yang penting, mendapatkan izin edar. Jadi artinya teman-teman
ortopedi di seluruh Indonesia. Bahkan nanti kalau kita lihat pasarnya ini bagus, kita bisa menuju ke regional, why not gitu loh. Barang ini memang bisa ke situ. Saya mesti ambil contoh satu kesuksesan produk kita, yaitu Virna Glaucoma Implant. Nah ini kebetulan nama penemunya itu ada di situ, yang kebetulan hilirisasinya oleh PT Rokto. Pak Wamen saya sampaikan, dalam perjalanan 3 tahun di Indonesia itu produknya begitu diterima oleh teman-teman dokter mata, lebih dari 1000 produk implan itu laku, dan 2023 ini PT Rokto sudah mencanangkan go internasional. Dan go internasionalnya pun juga sudah ada roadmapnya. Misalnya bulan lalu dia melakukan pameran di Singapura. Nah ini kabarnya juga dalam 1-2 bulan ini di Korea, dan bahkan kalau bisa juga tembus ke Vancouver misalnya. Itu tadi mungkin perlu juga support dari Pak Wamen. Ini contohnya. Ya, jadi ini yang kita dorong terus, bahwa UI sudah on the track menuju Entrepreneurial University, dan didorong produk-produknya, baik itu produk S3 maupun produk staffnya untuk bisa juga dihilirisasi. Nah saya tahu Prof. Ismail juga membimbing beberapa dokter yang sudah selesai, dan nampaknya ini sedang dalam negosiasi ya untuk pihak baik itu pihak internasional juga ada berminat. Karena kami selalu berusaha ketika ini misalnya bagian dari proses S3 doktor, itu kita attach dengan media. Saya juga terima kasih ada teman-teman media hadir di sini karena selalu mendukung kami. Nah ketika ini ada di Kompas, mohon maaf waktu itu memang dipublish di Kompas, itu ada yang dari Korea datang, ya dari Korea datang, perusahaan Korea datang untuk bagaimana bisa ini patennya dia beli paten ini dan juga memproduksi ini gitu. Nah ini artinya itu contohnya. Jadi mudah-mudahan ya Pak Wamen juga dukungan dari Menteri Kesehatan, bahwa kami tentu dengan senang hati FKUI sebagai institusi pendidikan ya untuk terus bisa memproduksi produk-produk yang memang diharapkan untuk masyarakat kita. Insya Allah ini kita sudah on track mengenai hal ini. Dan saya juga kebetulan kemarin saya sampaikan kepada Pak Wamen, kebetulan memang ada 3 FGD untuk RUU Omnibus Law Kesehatan. Kebetulan saya memilih yang hadir untuk bidang farmasi dan alat kesehatan. Jadi pada kesempatan itu juga terima kasih bahwa riset-riset ini akan didukung penuh. Jadi mulai dari hulu sampai hilir, dan juga di-attach dengan industri begitu, dan bahkan saya ingatkan mesti ada kata-kata melibatkan isi pendidikan, karena kemarin itu nggak sempat ada kata-kata itu. Saya ingatkan, saya menyampaikan keusulan kepada Bu Dirjen Rizka, tolong Bu Dirjen Rizka kata-kata melibatkan isi pendidikan. Jadi kalau itu di-mention pasti akan disupport. Jadi mudah-mudahan topik mengenai hal ini dalam RUU Omnibus Law Kesehatan ini benar-benar memang diangkat, sehingga para peneliti seperti Prof. Ismail juga bergairah untuk melakukan penelitian, karena disupport oleh negara, ya paling enggak untuk pembiayaannya, dan difasilitasi ketika bekerja sama dengan industri. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kehadiran Pak Wamen, dan sekali lagi selamat kepada Prof. Ismail. Mudah-mudahan akan banyak lagi produk-produk yang dilahirkan oleh Prof. Ismail dan juga teman-teman lain. Ya, saya rasa ini adalah menginspirasi, bukan saja buat teman-teman yang ada di FKUI, tapi juga untuk teman-teman yang ada di seluruh Indonesia. Apalagi kalau ini diapresiasi oleh pemerintah. Ya tentu kehadiran Pak Wamen di sini ini adalah suatu kebahagiaan buat kami. Paling tidak negara hadir mengapresiasi salah satu produk anak bangsa ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Prof. Ari untuk sambutannya. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya mari kita dengarkan bersama sambutan dari Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Profesor Dr. Dante Saxono Harbuono, PhD, spesialis penyakit dalam, konsultan endokrin, metabolik, dan diabetes. Kepada Prof. Dante kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Prof. Ari, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, tim inovasi dari Prof. Ismail Hadi Subroto di Logo, kemudian Dr. Adib sebagai Ketua PBID,
kemudian pimpinan PT Eka Ormet Indonesia, pada hadirin tamu undangan, Direktur IMERI, ada Direktur IMERI ya, atau mewakili, dan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian. Tadi saya mendengar bahwa dengan gembira bahwa beberapa tahun yang lalu saya datang ke salah satu undangan di pertemuan LIPI-nya Belanda, KNAW. Di KNAW tersebut datang utusan dari Delft University. Dan Delft University mencanangkan persis seperti yang tadi barusan Prof. Ari sampaikan, sebagai entrepreneur university. Dan ternyata ada satu Prof. Ari yang selalu saya kritisi di sistem pendidikan di Fakultas Kedokteran FKUI adalah belum adanya kurikulum yang rigid tentang entrepreneurship pada mahasiswa. Nah, ini mungkin harus kita bina bahwa entrepreneur bukan ingin berdagang, tetapi menciptakan inovasi-inovasi yang seperti Prof. Ismail hari ini sampaikan merupakan suatu bagian yang penting. Dan ini akan memacu mahasiswa untuk membuat entrepreneur di semua bidang, di semua spesialis. Teman-teman sekalian, launching produk inovasi alat fiksasi eksternal periartikuler dan alat fiksasi pelvis modifikasi sikrem pada hari ini merupakan anugerah buat kita semua, buat Prof. Ismail secara pribadi beserta tim, dan buat FKUI dan buat bangsa Indonesia. Ketersediaan alat produksi dalam negeri merupakan salah satu komponen yang penting. Dan tadi saya sampaikan kepada Prof. Ismail, kalau ini sudah bisa diproduksi, kemudian kandungan lokal TKDN-nya tinggi, bisa masuk ke e-katalog, sehingga nanti bisa dibelanja oleh APBN. Jadi ini sangat terbuka sekali kesempatannya untuk masuk e-katalog karena TKDN-nya tinggi untuk alat ini. Sehingga saya harapkan nanti kalau bisa diproduksi bekerja sama dengan PT Eka Ormet ini masuk ke e-katalog, dan kami akan membantu untuk memasarkan sehingga produk ini bisa dipakai teman-teman di seluruh Indonesia. Teman-teman sekalian, Sivitas Akademika FKUI dan tamu hadirin sekalian, tahun 2016 Presiden mengeluarkan instruksi nomor 6 terkait percepatan industri farmasi dan alat kesehatan. Selain instruksi tersebut, Kementerian berkomitmen untuk meningkatkan ketahanan alat melalui transformasi kesehatan. Salah satu transformasi kesehatan yang penting adalah pilar ketiga, yaitu transformasi sistem ketahanan kesehatan, khususnya peningkatan kemandirian sektor farmasi dan alat kesehatan. Salah satu adalah yang terbukti pada hari ini lahir di FKUI. Dan kita berbangga, kita bisa semuanya mengucapkan puji dan syukur karena inovasi baru telah lahir sebagai salah satu bentuk transformasi kesehatan pilar ketiga yang kita canangkan dan menjadi milik kita semua dalam pengembangan dunia kedokteran di Indonesia. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, pemerintah mempunyai beberapa entity yang paling penting di dalam pengembangan produk-produk alat kesehatan dan farmasi. Yang pertama adalah bahwa universitas adalah sebagai inovator kapital. Universitas mempunyai embrio-embrio penelitian dan embrio-embrio penemuan, sehingga sebagai inovator kapital. Pemerintah akan mendukung dan sebagai political dan legal kapital. Kemudian industri swasta akan bertindak sebagai venture capital. Yang tidak kalah penting selain inovator atau science capital, kemudian political capital, kemudian venture capital, juga social capital. Saya harap penemuan ini tidak menjadi eksklusif menjadi pengetahuan para dokter-dokter yang ahli saja, tetapi juga didistribusikan informasinya ke masyarakat. Saya yakin banyak wartawan yang hadir pada hari ini, dan wartawan tersebut akan mendistribusikan inovasi positif dari pengembangan keilmuan di FKUI ini secara terdispersi. Alat fiksasi eksternal periartikuler dan alat fiksasi eksternal fiksasi pelvis modifikasi sikrem yang ditemukan oleh Prof.
eh, Ismail ini mudah-mudahan dapat mendorong penemuan-penemuan lagi di bidang kedokteran yang lainnya di FKUI dan mengasah jiwa entrepreneurship di Indonesia. Mudah-mudahan FKUI terus maju dan bisa menjadi inovator, menjadi stimulator bagi penemuan di dunia kedokteran di Indonesia. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Prof. Ismail dan tim yang pada hari ini telah akan melakukan peluncuran produk penemuannya dan nanti akan kita saksikan bagaimana produk ini bisa dipakai. Kami dari Kementerian Kesehatan selalu akan mensupport sebagai politikal dan kapital untuk model-model bentuk kerjasama ini. ABGS, akademisi, bisnis, government, and social adalah salah satu model kita untuk menjadi Indonesia yang lebih maju di masa depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Dante untuk sambutannya. Baik, kini kita akan memasuki acara selanjutnya, yaitu penyerahan secara simbolis produk inovasi alat fiksasi eksternal periartikuler dan alat fiksasi pelvis Siklem modifikasi. Untuk itu, dengan hormat kami mengundang ke atas panggung Profesor Dr. Ismail Hadi Subroto Dilogo, spesialis ortopedi traumatologi konsultan, Wakil Menteri Kesehatan Profesor Dr. Dante Saksono Harbuono, PhD, spesialis penyakit dalam, konsultan endokrin metabolik diabetes, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Profesor Dr. Ari Fahrial Syam, spesialis penyakit dalam, konsultan gastroenterohepatologi, Master of Molecular Biology, Direktur PT Eka Ormed Indonesia, Dr. Andes Yatno, dan Ketua Departemen Ortopedi Traumatologi FKUI RSCM, Dr. Wahyu Widodo, spesialis ortopedi traumatologi konsultan. Penyerahan produk secara simbolis akan diserahkan oleh peneliti Profesor Dr. Ismail Hadi Subroto Dilogo, spesialis ortopedi dan traumatologi konsultan, kepada Wakil Menteri Kesehatan Profesor Dr. Dante Saksono Harbuono, PhD, spesialis penyakit dalam, konsultan endokrin metabolik dan diabetes. Selanjutnya, penyerahan produk secara simbolis akan diberikan oleh peneliti Profesor Dr. Ismail Hadi Subroto Dilogo kepada Bapak Dekan FKUI Profesor Dr. Ari Fahrial Syam sebagai lambang institusi pendidikan. Kemudian Prof. Ari selaku Dekan FKUI akan menyerahkan kepada Direktur PT Eka Ormed Indonesia Bapak Dr. Andes Yatno. Selanjutnya, dari Direktur PT Eka Ormed Indonesia akan memberikan kepada Kepala Departemen Ortopedi dan Traumatologi FKUI RSCM, Dr. Wahyu Widodo, spesialis ortopedi dan traumatologi konsultan, untuk kemudian dapat digunakan lebih lanjut. Baik. Selanjutnya kita akan ke sesi foto bersama pertama, dipersilahkan.
Selanjutnya, dengan hormat kami turut mengundang ke atas panggung Direktur IMERI Profesor Dr. Badrio Hegar, Spesialis Anak Konsultan PhD, Kasubdit Sains Teknopark Universitas Indonesia, Bapak Teguh Iman Santoso, Sarjana Teknik Magister Teknik, Kasubdit Subdirektorat Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia, Nurse Laode Abdul Rahman, Sarjana Keperawatan MBA, dan Direktur Utama PT Andalan Medika Sejahtera Abadi, Dr. Andes Wisnu Harsoyo, untuk dapat berfoto bersama ke atas panggung. Baik, terima kasih dan kami persilahkan kepada para tamu untuk kembali ke tempat duduk. Hadirin yang terhormat, dikarenakan akan menghadiri kegiatan lain, Bapak Wamenkes Profesor Dr. Dante Saxono Harbuono harus meninggalkan acara kita terlebih dahulu pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya. Baik, selanjutnya kami mengundang kembali ke atas panggung Profesor Dr. Ismail Hadi Subroto Dilogo, Spesialis Ortopedi Traumatologi Konsultan. Untuk dapat meluncurkan alat fiksasi eksterna periartikuler dan alat fiksasi pelvis modifikasi C-clamp, perjalanan yang dilalui tentulah tidak singkat. Tidaklah mudah dan tidaklah lepas dari semangat para peneliti untuk lebih lanjut menerapkan Tridharma perguruan tinggi. Maka dari itu, mari kita dengarkan bersama paparan mengenai perjalanan alat fiksasi eksterna periartikuler dan alat fiksasi pelvis modifikasi C-clamp yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Ismail Hadi Subroto Dilogo, Spesialis Ortopedi dan Traumatologi Konsultan. Kepada Prof. Ismail kami persilahkan. Mohon di upload. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat tentunya Bapak Wamen sama Bapak Dekan yang barusan kan ada acara harus meninggalkan tempat. Kemudian pada Direktur Eka Ormed, kemudian Direktur Rumah Sakit AHS UI seperti dalam hal ini Rumah Sakit UI, kemudian dari RSPI dan juga RSCM. Dan teman-teman dari ini di STP, wakilnya Bapak Kamal dari UI, memang kebetulan produk ini adalah sudah dipatenkan melalui kemitraan dan inkubator bisnis UI, dan juga kemudian melakukan kerjasama dengan PT Eka Ormed Indonesia. Dan tentunya juga Sivitas Akademika dari FKUI. Kemudian teman-teman Paboy, saya lihat banyak sekali teman-teman Paboy, Perhimpunan Ahli Ortopedi dan Traumatologi Indonesia, dan juga PBDS serta mahasiswa di FKUI. Perkenankan kami menyampaikan untuk penggunaan yang pertama adalah yang C-clamp, yang untuk tata laksana awal dari patah tulang pelvis yang tidak stabil. Tolong slide-nya. Slide. Jadi seperti yang diketahui bahwasanya nanti diperkirakan 2030 menurut WHO ini adalah trauma ini adalah menempatin yang ketiga dari penyebab kematian maupun jumlahnya. Yang mana dalam hal ini 60 juta pasien akan mengalami cedera serius atau cacat dalam 10 tahun ke depan. Slide berikutnya. Dan yang tolong diklik slide-nya ini, digambarkan slide. Dan salah satunya yang menyebabkan kematian yang paling banyak dari trauma itu adalah patah tulang pelvis.
yang mana sekitar sampai bisa kematiannya antara yang tidak stabil itu 6 sampai 35%. Kalau yang terbuka malah dia mencapai 50% menderita kematian. Seperti karena kecelakaan motor di Indonesia, karena motor yang bisa menyebabkan hal ini. Slide. Nah, itu gambarannya setelah ketabrak motor. Nah, ini kemudian bisa terbuka, khususnya yang sacroiliac joint disruption itu menyebabkan perdarahan ya. Slide. Karena perdarahan maka akan menyebabkan shock, yang mana kematiannya ini bisa mencapai 6 sampai 35% kalau kita tidak berhasil mengatasi perdarahannya tersebut. Slide. Nah, selama ini itu digunakan C-clamp, yaitu yang ada di pasaran, baik yang dari dalam negeri maupun yang dari luar negeri, yang mana aslinya sebetulnya dari luar negeri cuma dibikin mitu. Jadi mitu artinya persis. Dan ukurannya biasanya satu ukuran saja. Slide. Dan ini cara pemasangannya, kita lihat itu sacroiliac joint-nya yang mengalami peregangan. Nah, begitu dikunci dengan paku dari C-clamp, maka akan ketutup, maka perdarahannya akan berhenti. Karena kita tahu bahwasanya tulang pelvis itu kan cancellous bone, sehingga perdarahannya akan banyak, bisa sampai 1 sampai 2 liter. Slide berikutnya. Nah, bagaimana kalau pasiennya itu perutnya besar ya? Kalau pasiennya obes, perutnya besar atau politrauma, nah ini karena ukurannya cuma 1, maka ini akan menghambat, artinya menghambat pemasangannya tersebut. Dan harusnya pemasangan kalau politrauma kan harus cepat, harus secepat mungkin, karena perdarahan kalau nggak cepat ditangani maka akan jatuh pada kondisi shock asidosis, akhirnya ARDS ya. Slide berikutnya. Oleh karena itu perlu C-clamp yang perlu dipasang dengan secara fleksibel, manual, dan tanpa alat supaya cepat pemasangannya. Dan dapat disesuaikan sesuai dengan tinggi dan lebarnya dari pasien. Slide. Nah, ini pelvic C-clamp contohnya. Ini pada kasusnya pemasangannya. Slide, tolong. Nah, itu terjadi sebelum dipasang, kemudian setelah dipasang. Slide. Nah, itu setelah dipasang. Nah, ini artinya lebarnya maupun tingginya itu bisa disesuaikan karena adanya sistem knuckle dan nut. Slide. Dan ini sudah dipatenkan. Sebetulnya patennya sudah 2011. Slide berikutnya. Nah, idenya adalah pemecahan masalahnya itu adalah menggunakan mekanika struktur dan pengembangan konsep produk dari yang ada, dan yang paling penting adalah disesuaikan dengan kemampuan manufacturing yang tersedia. Jadi bahan alatnya ataupun pembuatannya itu semuanya dari dalam negeri. Slide. Nah, ini terjadi ada komponen ini ya, rodnya, terus ada pakunya, dan dengan sistem naik turunnya itu dengan seperti kalau kita ingat pada aki itu kan ada kuncinya, kunci kipas tuh, ya, kuping seperti telinga, sehingga artinya nggak perlu alat, kita akan bisa memasangnya dengan mudah. Slide. Nah, ini itu dengan sistem lubang dan nok itu bisa digeser ke atas, ke bawah, dan ke samping untuk lebarnya. Dan pemegangnya itu adalah yang friendly terhadap tangan, sehingga tangannya dengan seringkali itu kalau untuk yang pemula itu takutnya pakunya itu masuk tembus ke tulangnya. Tapi dengan adanya stopper pada ujung pakunya dan juga pemegangnya itu dengan bisa dengan diputar tanpa alat, maka itu ada feeling, karena sesuatu yang kalau kita mungkin kalau masih teman-teman orto ini kita kenal dengan ini digital teknik ya, digital. Jadi artinya kalau dengan tangan itu lebih terasa kan, itu katanya makanya seringkali ini merupakan siam ya, siamnya yang kalau yang di teman daerah nggak punya siam, itu bisa dengan digital teknik bisa merasakan, dengan manual sudah nyampe, karena ada stoppernya juga, dia tidak akan tembus. Slide berikutnya. Ya, ini bentuknya yang aplikasinya, dan sebetulnya ini sudah diterima kan. Memang proses untuk paten itu kan biasanya perlu waktu 3 tahun ya, itu 2011 sudah ada, tapi kemudian kita sempurnakan dan akhirnya bekerjasama dengan Eka Ormed Indonesia. Slide berikutnya. Ini penggunaan
Contohnya pada kasus slide. Nah, ini bisa contohnya pada 19 tahun. Slide. Nah, ini juga biasanya kan memang fraktur pelvis itu nggak hanya sendiri. Dia ada politrauma ya. Ada fraktur di tempat lain ataupun cedera soft tissue ya, degloving ataupun degloving. Slide berikutnya. Nah, ini X-ray pelvic inlet dan outletnya, kita lihat di situ ada sacroiliac joint disruption. Berikutnya. Dan ini CT scan-nya. Slide. Nah, ini contoh penggunanya. Jadi pemasangannya dengan lokal anestesi. Cukup dengan lokal anestesi. Slide berikutnya. Nah, ini setelah follow up, setelah dilakukan pemasangan realisasi. Nah, slide berikutnya. Nah, ini contoh kasus yang lain yang kalau tadi pada dewasa, ini pada anak-anak juga bisa digunakan pada kasus ini crescent fractures. Kemudian politrauma, ada cervical traumanya. Slide. Ini kemudian jadi Siklam ini untuk fase akut, jadi pada waktu di IGD untuk mengatasi perdarahan. Begitu sudah teratasi, sudah kondisinya stable, maka dilakukan internalisasi. Dan ini setelah dilakukan internalisasi. Slide berikutnya. Itu pasiennya anak-anak tidak bisa selamat. Karena pada anak-anak itu termasuk yang rentan. Selain pada geriatrik, anak-anak itu dengan perdarahan yang sedikit aja itu bisa menyebabkan hemodinamik yang tidak stabil. Slide berikutnya. Jadi ini keunggulan intervensi ini adalah sederhana, kemudian mampu digunakan untuk mengatasi lesi posterior dan juga tadi manual, pemasangannya mudah dan bisa disesuaikan sesuai dengan ukuran tubuh pasien, yaitu khususnya pada pasien kalau kita menemukan pasien-pasien yang obes. Slide berikutnya. Ini perbandingannya dengan Siklam, dengan yang gun atau dari misalkan sintes, ya dari sintes, yaitu dia cuma satu ukuran dan nggak hanya lebarnya saja, dan harganya tentunya di situ kalau yang original sintes itu sekitar 500 jutaan. Nah, sekarang mana lebih, karena kan US dollar kan, jadi sesuai dengan rate. Dan ini kalau ini sekitar 15 juta rupiah. Slide berikutnya. Dan ini contoh penggunaan studinya yang sudah kita lakukan pada tahun 2015. Ada 26 subjek yang mana semuanya selamat, kemudian memberikan luaran yang baik berdasarkan functional outcome, yaitu MAJID, 50% excellent, 8% good, Hannover Pelvic score-nya, dan satu subjek mengalami sciatic nerve palsy ya, karena itu tadi kalau nggak hati-hati dia akan selipit ke sciatic nodes-nya menyebabkan palsy, tapi pada pasien ini setelah dilepas kemudian ini bisa pulih dalam waktu 6 bulan dia recover. Slide berikutnya. Dan ini beberapa sudah mendapatkan penghargaan dari misalkan termasuk dalam 108 inovasi Indonesia, kemudian tahun 2016 berikutnya, dan juga mendapatkan di RCM Innovation Award, dan juga yang kemarin di Senatalis ya, di Senatalis UI yang ke-73, dan slide berikutnya. Dan pada ini Indo HCF Award, yaitu di tingkat nasional, di sini mendapatkan yang terbaik yang pertama pada saat Indo HCF Award pada waktu Hari Kesehatan Nasional tahun 2019. Slide berikutnya. Nah, distribusi penggunanya. Nah, ini sudah di slide. Selama ini sudah digunain di Jakarta, Pekalongan, Semarang, Surabaya, Malang, dan Klaten. Slide. Nah, ini sedikit video produk, tolong diputar.
C-clamp adalah alat fiksasi yang memberikan stabilisasi mekanis pada fraktur pelvis yang tidak stabil. Namun, desain C-clamp hanya memiliki satu ukuran. Ketinggiannya tidak dapat diatur dan pemasangannya memerlukan peralatan khusus. Sehingga penggunaannya terbatas pada pasien dengan lingkar perut yang besar dan politrauma. Kami mengembangkan modifikasi C-clamp sebagai alat fiksasi pelvis dengan sistem UICM, C-clamp fleksibel yang dapat dipasang dengan cepat secara manual tanpa menggunakan alat bantu khusus. Tinggi dan lebarnya dapat diatur sesuai dengan bentuk atau ukuran badan pasien. C-clamp ini terdiri dari batang, mur, holder clamp, dan shunt screw. Selain itu, invensi ini memiliki harga yang jauh lebih terjangkau daripada alat lain yang sudah ada. C-clamp ini telah digunakan dan terbukti efektif dalam menangani pasien fraktur pelvis yang tidak stabil. Nah, slide berikutnya. Sekarang untuk yang sebagai summary tadi sudah disampaikan. Slide berikutnya. Untuk fiksasi eksterna, yang ini merupakan paten kami yang kedua, slide, yang pada seperti yang disampaikan bahwasanya trauma itu menyebab yang 3 besar, nanti akan menjadi 3 besar selain mortalitas juga dari segi jumlahnya, dan ternyata kalau tadi yang pelvis itu hanya 4% dari semua trauma muskuloskeletal itu hanya 40%, dan yang paling banyak sebetulnya yang bukan menyebabkan kematian, tapi menyebabkan kecacatan adalah pada ekstremitas bawah. Slide. Nah, ini contohnya, slide, tolong diklik. Contohnya salah satu trauma yang menyebabkan trauma muskuloskeletal. Keran motor tapi ini balapan motor. Slide. Tolong slide. Ini menyebabkan kasur yang terbuka. Slide. Nah, slide tolong diklik sampai akhir. Nah, itu jadi menyebabkan seperti ini. Jadi patah tulang yang komunitif dan di dekat sendi. Dan kalau yang simple itu dengan fiksasi eksterna biasa itu akan tidak ada masalah. Tapi begitu dekat sendi, nah ini kita memerlukan yang disebut dengan fiksasi eksterna periartikular ini. Slide berikutnya. Atau kasus-kasus yang neglected. Kita tahu bahwasanya banyak pasien ditangani oleh dukun patah tulang, sehingga menyebabkan non-union, terus kemudian dia displace dengan shortening, bisa sampai 5 cm. Yang mana kalau langsung di orif itu akan mungkin bisa di shortening tapi kan pendek, nggak kembali. Oleh karena itu kita menggunakan fiksasi eksterna ini yang mempunyai kemampuan kompresi dan distraksi. Slide. Ini sebetulnya 2013 sudah di granted. Slide berikutnya. Dan produk ini terdiri dari ada rodnya dan ada holdernya. Slide berikutnya. Dan ini ada inspirasi ini adalah dari guru kami, almarhum guru kami, yaitu dari Profesor Joko Simbarjo, almarhum, yang mana bedanya adalah pada yang beliau itu gayanya tidak diteruskan, yaitu cenderung bergeser pada khususnya pada yang fraktur transversal. Terus kemudian pada fragmen patahan yang di dekat sendi tidak dapat dipakai. Oleh karena itu kita memodifikasi, ada holdernya itu yang trianguler yang bisa mengakomodasi kalau short segment dekat sendi. Dan konfigurasinya itu lebih stabil dengan tambahan pin holder yang ketiga. Ada pin holder ketiga yang di tengah itu. Slide berikutnya. Dan tentunya ini juga sudah bekerjasama dengan PT Eka Ormen Indonesia. Slide. Dan ini distribusinya, penggunaannya selama ini. Slide.
di Pekalongan, Surakarta, Sampang, Medan, ya, DKI Jakarta. Salah satunya tadi saya ketemu sama fellow kita, trainee kita, yaitu di Medan sudah menggunakannya di Medan ya. Slide berikutnya. Dan ini contohnya pemanfaatannya itu pada kasus yang itu dekat sendi dan hilang. Dan ini segmen yang hilang ini karena ada fragmen yang di tengah itu bisa melakukan bone transport. Jadi untuk ditransportkan untuk dari yang holder yang ada di tengah tersebut. Slide berikutnya. Ini kasusnya untuk yang ini non-union dan displace. Sehingga kita lakukan distraksi setelah sudah satu level. Nah itu makanya teman-teman saya digunakan untuk di daerah ini, apalagi dengan era BPJS ini akan sangat berguna. Karena kalau selama ini, kalau teman-teman biasanya kalau shortening begitu kan pakai skeletal traksi dan masuk di rawat inap, diputar terus nunggu sampai dikasih beban sampai nginepnya sampai mungkin 2 minggu. Dan ini menggerus pembiayaan dan klaimnya hanya 1 kali operasi. Gitu. Kalau dengan ini 1 kali admission dipasang kemudian diputar, karena diputarnya itu bisa di rumah, nanti 2 minggu lagi masuk lagi. Nah, jadi pembiayaannya 0 lagi, jadi bisa 2, sehingga tidak akan mendefisit pembiayaannya, dan juga lebih aman karena dilakukan distraksinya ini gradual 2-3 mm per hari. Dan yang kedua, pada waktu memasang internalisasi itu sudah tugasnya lebih mudah. Slide berikutnya. Nah ini contoh juga pada kasus yang neglected juga, bukan hanya displace, bukan hanya frakturnya dekat sendi, tapi dia displace ya, displace misalnya pada daerah sendi ini susah. Oleh karena itu dilakukan distraksi. Slide berikutnya. Dan kemudian pada kasus yang mau kita lakukan total knee replacement atau total hip replacement, tapi shortening karena infeksi dia shorten. Kalau langsung dilakukan artroplasti maka ya bisa bergerak tapi pendek. Oleh karena itu di-lengthen dulu, dipanjangin dulu pada pasien ini 7 cm. Yang shorteningnya setelah panjangnya sama diharapkan baru kita total knee replacement. Slide. Ini contohnya pada yang slide berikutnya ini ya. Gambarnya. Nah ini pada kasus yang ini pas artroplasti yang gagal, karena ada juga artroplasti gagal, infeksi, terus akhirnya daripada diamputasi, kadang-kadang kan kalau sudah desperate itu diamputasi. Pada pasien ini diselamatkan dengan cara dilakukan arthrodesis. Slide. Nah ini yang saya sebutkan, coxitis TB, pendek, 7 cm, maka setelah dilakukan arthrodesis dari hipnya, kemudian dipanjangin. Setelah dipanjangin sudah union, panjangnya tercapai, baru dipemasangkan total hip replacement. Slide berikutnya. Dan ini yang penghargaan inovasinya, yaitu termasuk dalam 107 inovasi tahun 2015 berikutnya. Dan dari Ristek Dikti tahun 2020, ini penghargaan hak kekayaan intelektual yang produktif. Slide berikutnya. Dan dari lokal, yaitu dari FKUI sendiri dan maupun dari di tingkat UI, di Disnatalis yang ke-73 UI, inovasi untuk Indonesia unggul. Slide berikutnya. Nah ini video produknya, tolong diputar. Kami mengembangkan fiksasi eksternal periartikuler, alat yang mampu menghasilkan gaya kompresi atau gaya distraksi yang searah dengan sumbu tulang. Alat ini memiliki 3 fungsi utama, yaitu menstabilkan fragmen fraktur di dekat sendi atau di diafisis tulang panjang, memberikan gaya distraksi untuk bone transfer dan limb lengthening, memberikan gaya kompresi untuk digunakan sebagai alat arthrodesis. Alat fiksasi eksternal periartikuler terdiri dari 1 batang dan 2 jenis pemegang paku. Gaya distraksi
atau kompresi dapat ditransmisikan searah sumbu tulang, dapat diaplikasikan pada fragmen fraktur dekat sendi, dan memberikan stabilitas yang lebih baik pada kasus fraktur kominutif. Tolong slide lagi. Terakhir. Nah, sebagai summary, jadi ini bisa untuk fiksasi eksterna ini untuk fraktur terbuka yang di dekat sendi, kemudian yang fraktur yang sangat komunitif karena ada holder yang ketiga untuk menjaga stabilitas, dan juga untuk kasus-kasus yang neglected ataupun non-union atau mal-union yang mana kita mau mengkoreksi agar lengthnya sama dulu ataupun sudah restorasi baru kita melakukan tindakan definitif berupa internalisasi atau bone transport atau lengthening. Dan untuk kasus sendi lutut yang infeksi yang melakukan pengakuan sendi daripada di amputasi, karena biasanya amputasi itu kan suatu yang biasanya kegagalan yang terakhir, biasanya sangat dihindari, dilakukan autodesis untuk menghilangkan infeksi dan menghilangkan nyeri. Dan fiksasi ini sudah bekerjasama dengan PT Ormed dan telah dipasarkan di Jakarta, Medan, Pekalongan, Solo, Klaten, dan Sampang. Dan maksud dari launching ini adalah agar lebih dikenal lagi oleh teman-teman, khususnya teman-teman ortopedi, dan bisa digunakan secara lebih luas bila dan sesuai dengan tentunya pembiayaan kita, era kita, yaitu era BPJS. Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Ismail atas pemaparannya. Baik, selanjutnya hadirin yang terhormat, fraktur atau patah tulang di dekat sendi adalah kejadian yang banyak ditemui di Indonesia. Dalam proses penyembuhannya, untuk mempertahankan kondisi penyambungan tulang terbuka di dekat sendi, diperlukan suatu produk yang fleksibel yang dapat menyesuaikan diri dengan struktur yang akan dipegangnya. Untuk itu, untuk mengetahui lebih jauh mengenai peran alat fiksasi eksterna periartikuler, kami mengundang Dr. Harisuko Wihandono, spesialis ortopedi traumatologi konsultan, AOT FICS Master Hukum Kesehatan, untuk menyampaikan paparan mengenai alat fiksasi eksterna periartikuler. Kepada Dr. Harisuko, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih, saya dari kampung diundang Prof. Ismail untuk ikut menyampaikan apa yang telah kami lakukan dalam memberikan pelayanan masyarakat, khususnya dalam penanganan trauma di Pekalongan. Mungkin adik-adik yang baru belum kenal saya karena saya meninggalkan ruangan ini dilantik sebagai ortoped tahun 1999. Jadi saya angkatan ortoped di FKU ini tahun 1994. Di sini ada barengan saya Dr. Benny dari Surabaya, Pak Jenderal. Selamat pagi. Ada guru saya Dr. Bambang Nugroho. Selamat pagi Dr. Bambang. Dulu pernah nyangoni saya itu waktu saya jadi residen. Saya masih ingat. Kemudian juga para Bapak Dekan yang kami hormatin, Prof. Ismail, Dr. Adib yang barusan lulus doktornya, di mana penelitiannya itu alatnya di klinik saya ada, Prof. Dok, itu menggunakan laser high intensity untuk osteoartritis. Terima kasih atas kesempatan ini. Saya diberi amanah oleh Prof. Ismail untuk menyampaikan apa yang bisa kami lakukan di Pekalongan dengan alat yang sederhana.
Pekalongan merupakan secara geografis terletak di tengah Pulau Jawa sehingga menjadi titik capek dalam berkendara baik dari Surabaya maupun dari Jakarta. Juga secara geografis letaknya itu di pantai sehingga banyak air menggenang, air rob sehingga kondisinya sangat kurang menguntungkan bila terjadi kecelakaan. Juga di Pekalongan ini sekarang sedang berkembang industri seperti revolusi industri baik di Batang, Pemalang dan Pekalongan sendiri. Sehingga angka kecelakaan baik angka kecelakaan akibat kecelakaan lalu lintas maupun kecelakaan kerja menjadi sangat tinggi. Kondisi geografis yang banyak air rob menyebabkan angka infeksi menjadi sangat tinggi. Slide. Nah, yang jadi masalah lagi di Pekalongan khususnya itu bahwa atau di daerah pada umumnya itu hampir 90% masyarakat menggunakan BPJS sesuai dengan program pemerintah, yaitu hampir semua harus pakai BPJS. Semua sekarang pakai BPJS sehingga kami juga harus menyesuaikan dengan keadaan ini karena semua ada paketnya sesuai dengan INAJBJS 10-nya. Paketnya sudah jelas. Untung alhamdulillah dengan permen yang nomor 3 tahun 2003 agak naik sedikit. Kita semua tahu bahwa untuk fraktur femur itu dulu cuma 8 juta. Nah, kalau kita menggunakan alat-alat yang mahal, pasti rumah sakitnya akan teriak-teriak. Apalagi sebagian besar di daerah adalah rumah sakit tipe C. Alhamdulillah saya bekerja di 2 rumah sakit saja, yaitu di rumah sakit tipe B, rumah sakit Keraton, dan rumah sakit tipe C di rumah sakit Budi Rahayu. Pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan beberapa contoh kasus yang kami lakukan dengan bantuan dari alat dari Prof. Ismail ini yang saya anggap sebagai jimat karena saya nggak punya banyak, punyanya cuma satu. Saya gunakan dari fungsi distraksi dan kompresinya untuk mendapatkan lengthen atau kepanjangan equal dari ekstremitas. Kasus pertama adalah seorang wanita 17 tahun, seorang anak yatim mengalami kecelakaan lalu lintas, mau nyalip nggak nutut, ketabrak sama mobil box di siku kanannya sehingga terjadi crash injury pada siku kanan. Kita lakukan pencucian luka dengan debridement, kemudian kita gunakan alat fiksator dari Prof. Ismail untuk mendapatkan lengthen yang equal, kemudian kita ganti dengan alat yang lebih kecil, fiksasi eksternal yang lebih kecil dan murah sampai terjadi penyembuhan luka. Di sini kami tidak memungkinkan untuk melepas daripada fiksasi eksternal ini secepatnya karena luka yang luas, sehingga kami pertahankan sampai terjadi penyembuhan luka. Akibatnya adalah terjadi slide. Ya. Setelah kita lepas terjadi kekakuan sendi siku. Nah, untuk ini kita berikan solusi, kita lakukan pemasangan total sendi elbow sehingga kita intraoperatif kita cek ring of motionnya bisa kita capai cukup adekuat. Slide. Ini hasil akhirnya secara fungsional bisa kita terima. Alhamdulillah ini pasien ini sekarang sudah menikah, tinggal di Kendal. Slide. Kasus yang kedua ini juga kecelakaan lalu lintas, ngebut malam hari, nyalip tidak nutut, juga lutut kanannya kena, mengalami crash injury pada lutut kanan, terjadi kompleks fracture pada kondiler femurnya, kemudian patella, kemudian juga tibial plateau serta shaft tibianya. Juga pasien ini mengalami trauma abdomen sehingga kita rawat bersama dengan dokter bedah untuk dilakukan operasi abdomennya dan saya melakukan operasi untuk lututnya. Slide.
kita lakukan debris demam, kemudian kita pasang TBW pada patelanya, kita leg screw untuk kondyle femur serta tibial platonya, kemudian kita pasang alat dari jimatnya dari Prof. Ismail itu untuk mendapatkan panjangnya. Setelah itu, setelah terpasang panjang sama, kita ganti fiksasi eksternal yang biasa, kita pertahankan. Ini juga karena lukanya yang cukup luas, kami tidak memungkinkan untuk melakukan penggantian fiksasi eksternal untuk luka di lututnya, sehingga terjadi union dan sedikit stiffness pada lututnya. Sakit betul? Betul. Oke. Kasus yang ketiga, ini akibat kejatuhan pohon dari batang itu, mengalami trauma pada servikal, kemudian trauma torak, juga mengalami crash injury pada krurisnya, terjadi kompleks fraktur pada tibia. Kami lakukan debris demam dan kami lakukan pemasangan jimat dari Prof. Ismail itu untuk mendapatkan panjang, karena kami memang sengaja tidak mau membuat luka di tempat luka. Kita dapatkan panjang yang equal, kemudian kita pertahankan sampai terjadi union. Kita lepas, ini baru kita lepas 1 minggu yang lalu, ini 3 hari pasca pencabutan. Pak Sumarno. Ini hari kedua pasca pencabutan. Betul. Slide berikutnya dilepas sudah, maju. Video berikutnya. Dipegang baik, nah, bisa sakit. Ini 1 minggu setelah pelepasan daripada fiksasi eksternal. Lanjut. Sakit betul. Nah. Kasus yang keempat, ini supir truk ngantuk nabrak truk di depannya, truk depannya berhenti ngantuk, ada multiple fracture mulai dari metakarpal kemudian metatarsal, juga crash injury pada krurisnya. Kami lakukan debris demam, kita pasang, saya menyebutnya distraktor, alat dari Prof. Ismail itu. Setelah didapatkan panjang yang equal, kita ganti dengan yang biasa. Kita pertahankan slide. Sampai clinical union dan kita cabut. Itu yang terakhir, hasil terakhir sebelum dicabut dan sesudah dicabut. Slide. Sakit betul. Slide berikutnya. Ini kasus yang kelima, ini juga supir truk mengalami kecelakaan, kemudian dibawa ke rumah sakit, salah satu rumah sakit yang berdekatan dengan Pekalongan, telah dilakukan operasi 4 kali. Hasilnya seperti ini. Kemudian kami lakukan debris demam dan kita lakukan rekonstruksi distraksi dengan alat distraktor dari Prof. Ismail. Kemudian setelah tercapai panjang yang adekuat, equal dengan sebelahnya, kita ganti dengan fiksasi eksternal yang biasa. Slide. Setelah terjadi clinical union, kita lepas fiksasi eksternalnya. Itu. Sakit enggak? Enggak, balik lagi. Sekarang ini sudah bisa nyupir lagi, malah minta jadi supir saya ini. Tapi saya takut nyetir sendiri aja nabrak truk. Lanjut. Ini kasus yang masih relatif baru, anak 13 tahun ikut-ikutan ngebut di malam hari balapan, kemudian jatuh mengalami multiple trauma, ada kontusi cerebri, fraktur distal radius, dan kompleks fracture dari femurnya. Slide. Nah,
Ini saya tampilkan karena ada tulang yang diwadahi plastik ini dibawa oleh keluarganya ke rumah sakit. Karena ini masih kurang dari 6 jam, saya berharap ini masih vital dan bisa disambung lagi. Kita lakukan debri demam, kemudian saya lakukan rekonstruksi, kemudian untuk mendapatkan panjangnya menggunakan alatnya Prof. Ismail. Setelah kita dapatkan, kita ganti dengan fiksasi yang biasa. Ini gambarnya, ini tulangnya yang dibawa. Ini sekarang sudah 3 bulan, sudah tulang yang lepas ini sekarang sudah union di sini, dan ini sudah clinical union, sudah tumbuh perioste kalusnya sudah kompak. Ini 3 bulan pasca operasi. Ini kontrol minggu yang lalu. Nah, ke sini lagi. Mas, ini kasus yang terakhir, wanita 31 tahun nabrak beca. Terjadi fraktur terbuka pada lututnya, terjadi compact fracture pada tibial plateau dan neck daripada fibulanya. Kita lakukan debri demam untuk tibial platonya, karena community kami pasang leg screw dulu untuk supaya tidak terjadi gap di intraartikulernya. Kita pasang alat distraktor dari Prof. Ismail, setelah panjangnya sama kita ganti dengan yang biasa. Jadi yang diganti tinggal ininya aja. Yang ini tetap nancep. Nah ini contoh. Nah ternyata setelah kita ganti fiksasi ethernya itu terjadi kolap. Nah, ini sudah 3 bulan terjadi kolap ini, sehingga itu terjadi pembendekan. Maka waktu itu kemarin minggu yang lalu saya putuskan untuk diganti karena luka sudah baik, sudah ada tanda-tanda infeksi. Ini untuk mendapatkan lengthennya. Ini jimat dari Prof. Ismail ini. Ini tahun 2016 saya dikirim ini kalau tidak salah. Kemudian saya bayang face screw dan ini hasil akhirnya. Ini kejadian baru 3 bulan dan ini minggu yang lalu. Slide. Dari apa yang telah kami lakukan menggunakan alat Prof. Ismail dengan dibanding dengan yang profesional. Ini yang prototipe yang pertama yang dari Prof. Ismail yang saya terima, ini yang kedua. Ini yang pertama yang biasa, ini yang baru. Dari beberapa yang telah kami lakukan itu ternyata memang ada perbedaan. Yang pertama adalah bahwa yang biasa, model biasa ini memang dia lebih ringan karena dia merupakan pipa, sedangkan yang ini adalah rigid karena ini solid sehingga lebih berat, tetapi dia lebih rigid, lebih kuat, lebih stabil sehingga kita berani guring cepat. Sedangkan karena ini merupakan suatu drat, ya, ini bisa untuk distraksi dan kompresi. Ini yang saya gunakan untuk rekonstruksi. Ini mempunyai sifat kompresi dan dekompresi. Dengan alat ini kita mendapatkan rate of motion lebih cepat. Ini salah satu keuntungannya. Di samping kita keuntungannya bisa bearing lebih cepat, sehingga dengan ROM lebih cepat kita bisa menghindari atrofi daripada otot. Kemudian tulang tidak menjadi porotik. Dari foto-foto tadi yang lama itu karena nggak bisa bearing menyebabkan tulang porotik dan menjadi delay union. Dengan alat ini sangat membantu. Memang ini baru empiris yang kami lakukan. Mungkin bila adik-adik mau melakukan penelitian, bank datanya ada di saya. Slide. Dalam bekerja saya selalu ingat prinsip dasar yang ini merupakan prinsip etis dan filosofi dari ortopedi dari Salter. Yang pertama yaitu kita bekerja jangan sampai merusak, kemudian tentukan diagnosa dan prognosis yang akurat, kemudian pilih
penanganan berdasarkan daripada diagnosis dan prognosis yang akurat tadi. Kemudian dipilih dengan tujuannya apa kita melakukan. Apakah kita hanya mengurangi nyeri, atau kita akan melakukan rekonstruksi, atau kita akan melakukan apa, menyelesaikan masalah yang ada. Kemudian kita bekerja dengan hukum alam, jangan melawan alam, karena itu memerlukan energi dan akan gagal. Kemudian yang berikutnya adalah kita mesti realistis di mana kita berada, alat apa yang kita pakai, yang tujuan akhirnya adalah bisa menolong pasien dan masyarakat. Yang terakhir yaitu bahwa kita menangani pasien itu sifatnya individu yang berbeda memerlukan alat yang berbeda walaupun diagnosanya sama, sehingga jangan sampai ada klaim menyalahkan apa yang telah dilakukan oleh teman sejawat kita, karena dengan diagnosa yang sama metode untuk melakukan penanganan bisa berbeda. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kepustakaan yang kami ambil yaitu ada seperti ini slide. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu keluarga saya. Terima kasih kepada Fakultas Kedokteran yang telah mengundang saya, Bapak Dekan, Prof. Ismail. Demikian materi yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih banyak kepada Dr. Harisuko atas pemaparannya. Hadirin yang terhormat, fraktur pelvis atau di daerah tulang panggul jika tidak ditangani dengan cepat dan tepat dapat menyebabkan komplikasi yang berbahaya. Karena itu diperlukan alat bantu fiksasi yang dapat mencegah komplikasi lebih lanjut. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai peran alat fiksasi pelvis modifikasi C-clamp, kami mengundang Dr. Solahuddin Ratomi, spesialis ortopedi dan traumatologi konsultan, untuk menyampaikan paparan mengenai alat fiksasi pelvis modifikasi C-clamp. Kepada Dr. Ratomi, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin guru-guru kami, senior, teman sejawat. Pagi ini saya mendapat amanah dari guru kami, Prof. Ismail, untuk presentasi mengenai penggunaan C-clamp modified untuk manajemen awal pada unstable fraktur pelvis. Slide. Jadi secara umum fraktur pelvis ini masih menyebabkan angka kematian yang tinggi, kurang lebih 9%, dan bahkan kalau frakturnya itu unstable, itu angka kematiannya meningkat lebih dari 30%. Next slide. Meskipun semakin meningkat cara diagnostik kita maupun tindakan operasi kita, fraktur pelvis yang unstable ini masih menjadi momok bagi kita karena angka kematiannya masih cukup tinggi, lebih dari 30%. Next. Ini tulang pelvis terdiri dari dua tulang sacrum, dibentuk oleh sacrum dan iliac bone. Next. Dan juga dilekatkan oleh ligamen-ligamen yang kuat dan banyak, seperti sacroiliac dan iliopupil yang butuh high energi trauma untuk menyebabkan fracture dan disruption dari ligamen ini sendiri. Next. Dan juga di dalam kalkus pelvic ini terdapat pembuluh-pembuluh darah yang besar, dan pembuluh-pembuluh darahnya ini cabangnya letaknya melekat atau dekat dengan frakturnya, dengan tulangnya itu sendiri. Jadi kalau ada fracture atau disruption dari ligamen, potensi untuk mencederai dari pembuluh darah tersebut. Next. Jadi beberapa pembuluh darah seperti misalnya corona mortis ini dekat sekali, bahkan melekat pada tulang pelvis. Jadi apabila fracture ataupun kalau kita melakukan operasi, hati-hati, ini rupture dan susah sekali kita untuk meligasinya karena terlalu dalam. Next. Secara umum fraktur pelvis terdiri dari 3 tipe, ada stable dan unstable. Next. Ini anteroposterior biasanya karena frontal injury dari depan. Next. Kemudian ada juga lateral compression, dari gayanya dari lateral impact. Next. Dan vertical shield jatuh dari ketinggian. Dengan tipe-tipe ini kita bisa memperkirakan pembuluh darah apa yang akan rupture dengan tipe frakturnya tersebut. Next.
Dan juga fraktur pelvis ini biasanya disertai dengan trauma yang lain, karena ini high energy trauma, bisa disertai trauma pada toraks, abdomen, head, spinal. Next. Studi oleh Sandra Motmani menyebutkan bahwa dia meneliti mengenai source of bleeding, jadi yang menyebabkan shock. Disebutkan kalau fraktur pelvisnya dia stabil, biasanya source of bleedingnya karena associated injury. Next. Tetapi kalau unstable, yang menyebabkan source of bleeding dari pelvisnya itu sendiri. Di studi ini kita bisa memperkirakan arteri apa yang rupture apabila terjadi fracture. Jadi dengan tipe fracture tertentu dia akan menyebabkan arteri atau vena mana yang akan rupture. Next. Dan di studi ini juga kita bisa mengetahui dengan gambaran pattern-pattern dari radiografi dan CT scan, kita bisa tahu dengan pattern seperti ini dia akan menyebabkan rupture arteri apa, sehingga kita bisa tahu shock ini penyebabnya di mana. Next. Jadi secara umum kalau pattern fracture-nya di bagian belakang bisa menyebabkan superior dan inferior gluteal ilio arteri atau vena yang terkena, atau medial lateral sacral arteri, bagian depan bisa terkena internal pudendal arteri atau obturator. Next. Dan juga studi yang lain seperti Rames Perumal ini dia mengeluarkan konsep membuat suatu rumus. Jadi apabila pelvis itu mengalami disruption, dia mengeluarkan rumus berapa darah yang terkolek itu, kira-kira darahnya berapa yang akan dikeluarkan yang menyebabkan disruption tadi. Next. Secara umum tata laksana fraktur pelvis yang disepakati secara umum, setelah dilakukan primary survey dan pelvic X-ray, apabila masih unstable maka dilakukan FAST yaitu sonografi untuk abdomen. Apabila positif dilakukan laparotomi situ, dan apabila FAST-nya negatif, disinilah letak pelvic C-clamp diaplikasikan. Next. Jadi secara umum pelvic C-clamp itu digunakan untuk stabilisasi fraktur pelvis yang bagian posterior, dan ini sangat membantu apabila ada trauma yang lain, jadi dia memudahkan dilakukan operasi yang lain, misalnya operasi abdomen atau operasi yang lain, jadi memudahkan dengan penggunaan C-clamp ini. Next. Masangnya juga sederhana, bisa dengan fluoroskopi ataupun dengan blending. Next. Dan juga kita biasa juga mengerjakan packing. Setelah kita pasang C-clamp ini, kita operasi pelvic untuk menghentikan darah dengan packing. Next. Ini salah satu contohnya, yang sebelah kiri dia ada disruption, kemudian setelah dilakukan C-clamp akhirnya terkoreksi. Akhirnya dia seperti tamponade mencegah pendarahan lebih lanjut. Next. Cara pemasangannya ini mungkin mudah untuk ortoped, sudah familiar dari residen, sudah biasa kita masang, bahkan cara blending. Next. Tapi kita harus hati-hati kalau apabila ada fraktur sakral, jangan selalu over compression. Next. Ini merupakan C-clamp yang dimodifikasi oleh Prof. Ismail. Next. Kalau dulu zaman kita residen, kita biasa memakai seperti ini, satu size. Kadang-kadang kalau pasiennya gemuk ataupun pasiennya anak-anak itu terlalu besar. Dan juga butuh alat khusus. Nah, apalagi kalau kita operasi situ itu kadang-kadang alatnya untuk masang nggak lupa kita naruhnya di mana ya. Jadi dengan alatnya Prof. Ismail ini lebih simple. Next. Lebih simpel karena dia tidak perlu alat khusus, dia menggunakan secara manual dan dia dapat ditinggikan dan dilebarkan. Jadi dengan satu alat ini ukurannya bisa kita adjust. Next. Pada pasien anak-anak ini ukurannya tidak terlalu kelihatan terlalu besar, dan kita bisa mengerjakan operasi yang lain dengan setelah kita memasang C-clamp, misalnya dilanjutkan laparotomi, operasi abdomen dan operasi yang lain. Next. Ini setelah dilakukan pemasangan C-clamp, dia
sakroiliaknya terkompresi. Next. Di rumah sakit kami, di rumah sakit kami di RSUD Surajito Diponegoro Klaten, kurang lebih tahun 2021 kita sudah menggunakan alat ini. Sangat simpel sekali karena mudah diaplikasikan. Next. Bahkan PPDS kami yang dikirim di Klaten, kadang ada yang perempuan, dia bisa menggunakan secara mandiri tanpa bantuan supervisi. Next. Terima kasih Prof. Ismail, guru kami selalu mendoakan semoga Prof. Ismail selalu dianugerahi kebahagiaan, kesehatan, dan selalu memproduksi produk-produk inovatif untuk kemajuan bangsa dan negara. Terima kasih. Terima kasih kepada Dr. Atomi atas pemaparannya. Selanjutnya, mari kita menyaksikan video company profile dari PT Eka Ormed Indonesia, perusahaan yang bekerja sama dalam merealisasikan alat fiksasi eksternal periartikuler dan alat fiksasi pelvis C-clamp modifikasi. Kami turut mengundang Bapak Dr. Andes Yatno, Direktur PT Eka Ormed Indonesia untuk membawakan materi. Waktu dan tempat dipersilahkan.